Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Palima yang soleh dan solehah? Berjumpa lagi dengan Ustadz Aldi, yaitu dengan pelajaran IPS ya. Hari ini kita akan belajar tentang jenis-jenis usaha berdasarkan bidangnya. Bisa kalian buka bukunya di halaman 80 sampai halaman 86. Oke, pertama-tama kalian simak dulu video berikut ini. Cekidot. Hai anak-anak, coba lihat di gambar ini ya. Ada pedagang, ada karyawan pabrik, ada petani, dan ada juga seorang dokter. Mereka semua melakukan suatu kegiatan yang disebut usaha ekonomi, yang tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Usaha ekonomi dalam masyarakat itu dikelompokkan menjadi beberapa bidang usaha. Apa saja itu? Yuk kita saksikan videonya sampai selesai. 1. Usaha di bidang pertanian. Usaha di bidang pertanian ini meliputi usaha bercocok tanam yang dilakukan di sawah, ladang, atau kebun. Selain usaha pertanian, usaha perkebunan juga masuk ke dalam kelompok bidang pertanian. Perkebunan ini bisa dikelola oleh pribadi maupun pemerintah. Contoh perkebunan yang dikelola oleh pemerintah adalah PT Perkebunan Nusantara 8 atau disingkat PTPN 8. PTPN 8 adalah badan usaha milik negara yang bergerak di bidang perkebunan teh, karet, kina, coklat, dan kelapa sawit. Seorang peternak juga melakukan usaha di bidang pertanian. Ada peternak hewan besar, peternak hewan kecil, dan peternak unggas. Orang-orang yang memiliki usaha perikanan juga dikelompokkan dalam bidang usaha pertanian. Usaha perikanan ada dua macam. Perikanan darat yang merupakan usaha pembudidayaan atau penangkapan ikan yang dilakukan di perairan yang ada di daratan. Pembudidayaan perikanan darat dapat dilakukan di tambak, empang, keramba, danau, sungai, kolam, dan lainnya. Sedangkan perikanan laut adalah usaha pembudidayaan atau penangkapan ikan-ikan di laut. Umumnya biasanya dilakukan oleh penduduk yang tinggal di kawasan pantai. 2. Usaha di bidang industri. Industri yaitu suatu usaha atau aktivitas mengolah bahan mentah atau barang setengah jadi menjadi barang jadi yang mempunyai nilai tambah untuk mendapatkan sebuah keuntungan. Secara umum, usaha di bidang industri itu dibagi menjadi dua, industri besar dan industri rumah tangga atau disebut juga industri kecil. Ciri-ciri industri besar yaitu 1. Modalnya sangat besar. 2. Memakai mesin-mesin yang modern. 3. Jumlah tenaga kerjanya banyak. 4. Lokasi industrinya menempati lahan yang luas. Contohnya, industri otomotif. Industri rumah tangga atau industri kecil, ciri-cirinya adalah 1. Modalnya kecil, menggunakan peralatan yang sederhana, dan jumlah tenaga kerjanya juga sedikit. Contohnya adalah industri kerajinan. Pedagang kaki lima merupakan orang-orang yang melakukan usaha di bidang perdagangan. Usaha perdagangan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu pedagang kecil dan pedagang besar. Ciri-ciri pedagang kecil adalah 1. Menjual barang secara eceran. 2. Memperoleh barang dari pedagang besar atau biasa disebut grosir. 3. Usahanya dilakukan di rumah dan di kios-kios. Ciri-ciri pedagang besar. 1. Menjual barang dalam jumlah banyak. 2. Melayani pedagang kecil. 3. Barang yang dijual diperoleh dari pabrik langsung. 4. Memiliki gudang untuk menyimpan barang dagangannya. Bidang usaha yang keempat adalah usaha di bidang jasa. Usaha di bidang jasa adalah suatu usaha menjual dan menawarkan pelayanan jasa.
Contohnya seorang guru memberikan jasa mengajar, seorang dokter melayani pasien, tukang potong rambut memberikan jasa pemotongan rambut. Bidang usaha yang kelima adalah usaha di bidang pertambangan. Usaha pertambangan umumnya dikelola oleh pemerintah seperti penambangan minyak bumi dan batu bara. Namun ada juga penambangan yang dikelola oleh masyarakat, seperti misalnya penambangan pasir. Bidang usaha yang terakhir adalah usaha di bidang pariwisata. Contohnya pemandu wisata, membuka tempat penginapan, penyewaan transportasi, atau penjual barang souvenir. Sekian anak-anak, semoga penjelasan ini dapat membantu kalian untuk memahami tentang pengelompokan usaha ekonomi. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini selesai. Mohon maaf jika ada kesalahan. Tetap jaga kesehatannya ya anak-anak. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.